Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mulai menemukan indikasi tindak pidana di kasus kereta cepat Wush. Bukan hanya satu dugaan tindak pidana, tapi tiga. Hasil ini seolah membenarkan pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan beberapa waktu lalu. Jika persoalan Wush sudah busuk ketika dirinya menjadi pihak yang diminta menyelesaikan utang dengan China. KPK menduga ada tanah milik negara yang dijual oknum ke negara dalam penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB atau WUSH. Sejak awal 2025, KPK memulai penyelidikan dugaan penggelembungan anggaran atau markup proyek kereta cepat WUSH. Dalam perjalanannya, KPK menemukan indikasi dugaan pidana lain. Pelaksana tugas atau PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Senin 10 November 2025. Dikutip dari Antara News, mengatakan ada oknum sengaja merekayasa lahan itu yang seharusnya milik negara, tapi dijual kembali pada negara. Selain itu, Asep menyebut lahan-lahan milik negara tersebut kemudian tidak dijual sesuai dengan harga pasar, bahkan lebih tinggi. KPK pun menyelidiki soal dugaan pengadaan lahan untuk push yang tidak wajar, mengusut perihal penggelembungan anggaran atau markup dalam proses pembebasan lahan. Dalam kesempatan itu, Asep pun meminta kepada oknum tersebut segera mengembalikan keuntungan yang tengah dimakan dari proyek pengadaan lahan untuk WUSH. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa fokus penyelidikan bukan pada operasional proyek, melainkan pada dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pembebasan lahannya. Disampaikan Asep di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Senin 10 November 2025 kemarin, operasional kereta cepat dapat terus berjalan. Namun KPK mendalami adanya dugaan oknum yang memanfaatkan proyek strategis nasional ini untuk mengambil keuntungan tidak sah yang harus dikembalikan kepada negara. Dan dilaporkan Tribuners, modus korupsi yang didalami jelas Asep adalah penggelembungan harga tanah jauh di atas harga wajar. Lebih lanjut, Asep mengungkap indikasi serius bahwa ada tanah milik negara yang justru diperjualbelikan kembali kepada negara dalam proses pengadaan lahan untuk proyek WUSH. Dan diketahui Tribuners, KPK saat ini masih mendalami lokasi spesifik dari dugaan praktik korupsi lahan ini, apakah di kawasan Halim, Tegal Luar Bandung, atau di sepanjang rute. Dan penjelasan ini mengemuka di tengah pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan Tribuners akan mengambil alih tanggung jawab penuh atas proyek WUSH, termasuk utangnya, dan meminta publik untuk tidak merebutkan soal untung dan rugi. Menanggapi hal tersebut, Tribuners, pimpinan KPK memastikan proses hukum akan berjalan secara independen. Juru bicara KPK Budi Prasetyo pada Kamis 6 November 2025 lalu menyatakan bahwa pernyataan Presiden Prabowo tidak akan mempengaruhi proses hukum yang berjalan dan menepis anggapan adanya intervensi. Senada dengan itu, Tribuners, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak pada Kamis 6 November menjelaskan bahwa penyelidikan bertujuan untuk mencari ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum. Dan hingga saat ini, KPK memastikan proses penyelidikan masih terus berjalan pada tahap pengumpulan data dan informasi untuk menemukan setidaknya 2 alat bukti yang cukup sebelum menentukan apakah kasus ini dapat dinaikkan ke tahap penyidikan. Dan diketahui Tribuners, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH merupakan inisiatif dari Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, yang mulai digarap pada 2016 dan resmi beroperasi pada Oktober 2023. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.